last minute banget karena allegedly Keisha patah hati. Ini masih jam 5.38. Terus kita first stopnya kita ke air terjun Madakaripura. Gimana sih itu? Oh, ke KFC dulu. Oke, good. See you soon. Kita baru aja nyampe di air terjun apa air terjun apa namanya? Madakaripura. Madakaripura. Yeah. Kita udah sampai di Madakaripura, tapi tadi dari tempat parkir ke loket untuk masuk itu jaraknya kira-kira 5 kilo, jadi kita mesti naik ojek dulu 10.000. Habis itu dari loket kita mesti jalan nyusurin trailnya ini kira-kira 1,5 kilo. So see you there. Basah-basahan. Okay. We gotta be extra careful. Nah, di air terjun Madakaripura ini tempatnya bagus banget dan ada 3 air terjun yang gede-gede di situ. Nah, kalian bisa lihat bahwa di air terjunnya ini batunya tuh licin banget dan medannya susah. Jadi kalau misalnya kalian nggak hati-hati bisa banget itu sandalnya kecantol di bagian dasar sungai karena sungainya tuh berlumpur yang agak lengket. Nah, waktu kalian kesini bener-bener pastiin kalian dalam kondisi yang sehat, seger, fit. Dan kalau kalian nggak terlalu pede buat naik-naik ke atas tebing, kalian masih tetap bisa have fun walaupun nggak harus naik sampai ke atas banget. Tapi overall di sini tempatnya bagus banget dan aku sangat rekomen kalian buat jalan-jalan ke sini. Nah, ini air terjun yang kedua. Dan ini air terjun yang ketiga yang letaknya tinggi banget. Kalian bisa lihat ini kayak di bagian dalamnya tebing gitu. Selamat pagi. Ini sekarang jam 8.31, hari kedua road trip. Udah kesiangan? Iya, kesiangan sih, gara-gara kemarin gaya-gaya oke kita mau berangkat jam 6, tapi ternyata jam 6 baru bangun, boker dulu, ini dulu, itu dulu, makan dulu di McD baru kita jalan. Ngambil GoPro dulu karena GoPro ketinggalan. Ini plannya itu kita mau ke apa sih? Gak pernah bisa inget namanya. Kita mau ke Meru Betiri, itu national park ya. Jadi ada savana, ada pantai, hutan, savana dan sebagainya. Gosipnya sih katanya ada Rafflesia arnoldii. Nanti kita lihat aja, kita buktikan apakah memang benar. Dan dari Jember itu berapa lama kalau ke Meru di apa sih? Kira-kira 1 jam. Nah,
ini sekalian mau ngejelasin juga buat teman-teman di luar sana yang mau melakukan road trip juga kayak kita. Kita datang dari Surabaya, kita memang mau road trip Jember Banyuwangi. Tapi kemarin kita dalam perjalanan ke Jember dari Surabaya kita mampir dulu ke air terjun Mada Karipura yang kemarin footage-nya udah pada lihat kan. Itu jaraknya cuma kira-kira 1-2 jam lah dari Surabaya kalau lancar gitu. Jadi kemarin kita nyampe sana pagi, abis seneng-seneng di air terjun, terus kita jalan kurang lebih 3-4 jam ke Jember tergantung sama traffic ya. Kemarin sih kebetulan agak macet, jadi sampainya sore. Kita jalan jam 11 dari air terjun, kita nyampe Jember, nyampe di hotel itu kira-kira jam 4 sore gitu. Terus kita istirahat. Hari ini road trip hari kedua, kita jalan ke Banyuwangi ya. Ini berarti di Banyuwangi kan? Perbatasan Banyuwangi. Perbatasan Banyuwangi gitu. 1 jam lah dari Jember. Nanti aku bakal rekam-rekamin lagi footage di sana. So I'll see you there. Bye. Ini ada tulisannya, hati-hati Anda memasuki daerah rawan longsor. So kalau bisa lihat tuh jalannya kayak rada serem sih. But we're gonna try anyway. Serem sih. Iya serem. We abort mission guys. Jalannya terlalu licin banget, sampai tadi ada beberapa kali kita selip sampai udah kayak bannya bau gosong gitu. So kayaknya lebih aman kalau misalnya kita nggak naik. Kita mau tanya ke kantor, ada motor trail yang disewain nggak? Mungkin kita bisa kayak ngocek ke atas naik motor trail gitu. Oh, careful. Kita harus berterima kasih sama driver kita yang jago banget ini, yang berhasil menyelamatkan kita dari bahaya mobil longsor atau ban nyantol. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kesini, kalau nggak biasa atau nggak bawa mobil yang memang khusus 4-wheel drive, kayaknya nggak mungkin bisa sih naik ke situ. Karena tadi kita pikir tanjakannya cuma dikit aja, tapi ternyata panjang. Tadi sempat tanya sama orang lokal, dibilang masih 15 kilo lagi naiknya ke atas. Walaupun nggak terlalu, agak landai sih, tapi licin banget karena cuma batu-batu gitu. Nah, mobil kita nggak bisa tadi naik, udah selip lagi. Jadi akhirnya kita putusin untuk balik. Lalu di sini ada resort pengelolaan Taman Nasional. Jadi kita sempat tanya-tanya, dia bilang bisa sih nanti dianterin naik mobil yang khusus 300.000. Itu katanya nanti bakal diturunin di spot-spot wisata, termasuk ada Gua Jepang, ada pantai Muara Timur segala macam. Nanti I'll see you later di video pas kita udah aman dengan driver yang memang berpengalaman. Bye. Ini mobilnya yang bakal bawa kita jalan-jalan. Nasionalnya tuh gede banget. Jadi kalau misalnya kita nggak didampingin petugas, kayaknya pasti bakal nyasar dan medannya susah banget. Ini sih di sebagian jalannya tuh udah ke aspal, tapi di jalan yang lebih masuk lagi dalam itu aspalnya sempat longsor karena di sini sering hujan, dan kalau udah longsor tuh batu-batunya jatuh semua gitu. Jadi kayaknya memang susah kalau kita nggak nyetir sendiri. Nah, ini tuh Taman Nasionalnya gede banget, 54.000 hektar. Dan nih sepanjang tadi perjalanan kita sempat lihat ada lutung, terus ada monyet-monyet, terus tadi sempat di beberapa pantai katanya ada rusa sama banteng gitu. Nah, katanya sih di sini ada harimau Jawa.
Nah kan harimau Jawa katanya udah punah ya, tapi sempat ada petugas yang ngomong waktu mereka pasang kamera di beberapa spot di sini sempat ngeliat kelihatan ada sosok harimau Jawa gitu. Nah, kita doain aja moga-moga memang beneran ada, jadi nggak bener-bener punah, biarin mereka hidup bahagia di sini. Di sini tuh ada Rafflesia arnoldi. Tadi kita udah mampir ke spot pertama, tapi kebetulan Rafflesia arnoldinya udah layu karena habis mekar 1 bulan yang lalu waktu bulan puasa. Nah ini kita ke spot kedua dan katanya mekar, so we're gonna see. Okay. Thank you. Can I see? Yes. Oh. OMG. Bisa? Hai, sekarang kita lagi di pabrik karet yang peninggalan dari zaman Belanda. Jadi ini bangunannya udah lama banget, tapi sampai sekarang masih berfungsi. Nah, sorry yang tadi ternyata perkebunan kopi dan pabrik kopi. Ini yang karet, tapi sama-sama masih dari peninggalan Belanda. Jadi bangunannya tua banget. Dan kayaknya alat-alatnya juga kayak masih tradisional gitu, tapi hebatnya masih difungsikan sampai sekarang. So, let's go. Nah ini tempat karet yang udah jadi. Jadi berapa lama karetnya di asapnya? 4 hari. 4 hari. Jadi itu dari getah yang maksudnya berupa cairan gitu ya. Kok bisa jadi padat gitu ya? Bisa. Karena dari proses asapnya itu. Asap. Tuh, jadi ini karetnya diasap selama 4 hari di ruangan ini. Ini kayaknya kalau bentuknya udah begini udah jadi ya.
Nah, jadi baru tahu kalau karet tuh ternyata lembarannya kayak gini. Ya baru lihat. Baru ini sih. Baru tahu juga kalau diasap. Iya, sebelumnya kita nggak tahu kalau Kalau karet itu diasap. prosesnya dari getah tuh diasap 4 hari bisa jadi molor dan jadi padat gitu. Ya itu. Dan itu kerennya lagi, nah ini nih. Kerennya Kayak lagi kulit. kayak kulit ini di Kayak rambak. Ya rambak, baru mau bilang. kayak rambak. Digoreng jadi rambak nggak? Dan kerennya dari pabrik ini masih produksi banyak buat diekspor. Bisa produksi sampai berapa banyak sekali? Satu kiriman itu bisa 2 ton. 2 ton. Wow. Keren. Masih di area Taman Nasional. Keren, bersih banget, luas banget, dan nggak ada orang sih di sini selain kita. Oke. Kita lagi jalan nyusurin pantai Banda Alit ke sisi sebelah sana. Cuman ini kayak ada karangnya gitu. Kalau surut bisa jalan kaki lewat situ. Tapi ini kayaknya ombaknya lagi lumayan tinggi nih, tengah hari soalnya. So, kayaknya kita bakal lewat jalan atas. Senja merambat lekas, matahari telah pudar, bayang wajahmu lambat. Laun terlupa masa yang telah lentas, kala kita masih bersama dahulu. Adakah sang semesta akan memberi sebuah kesempatan untuk membuka hati? Hari ini aku kembali mengenalmu lagi. Janganlah yang berlalu disesali. Satu maaf yang tulus dari sanubari. Hari ini aku kembali mengenalmu lagi. Di pantai Muara Timur, terus ini ada kayak muara gitu, pertemuannya freshwater sama saltwater. So, let's take a dip. Sebelum renang di sini, ini ada buayanya nggak sih atau ada ularnya gitu? Tapi katanya nggak ada, bersih banget. Walaupun ini taman nasional, emang masih virgin banget. Jadi di sana tadi kita sempat lihat lutung, terus ada banyak jenis kera gitu. Kayaknya kalau pagi ada banteng sama rusa yang suka datang ke tepiannya sini buat cari minum. Itu biasanya pagi-pagi. Jadi kalau mau tuh bisa camping di sini sebenarnya.
Selamat pagi. Ini kita di hari ketiga road trip Jember Banyuwangi. Sekarang kita lagi di Alas Purwo Banyuwangi. Baru aja nyampe, sekarang masih jam 9 pagi. Nah, ini tadi barusan kita bayar masuk itu buat 3 orang, masing-masing orang 5.000. Terus buat mobilnya 10.000. Terus ada lagi kayak biaya dan lain-lain lah 10.000. Jadi kita 35.000 satu mobil bertiga. So, ini di first stop kita ada semacam candi gitu. Let's go find out ini candi apa. Ternyata ini bukan candi, tempat wisata gitu, tapi pura yang masih berfungsi. Masih ada orang-orang ibadah di situ, jadi kita nggak boleh masuk. Tadi ditegur, kita keluar lagi deh. Hai, ini sekarang kita di pemberhentian kedua, masih di Alas Purwo. Nah, ini ada bagian savana yang kita harus turun dari mobil, parkir dulu, karena kita lihatnya dari balik pagar kayak gini. Sendal lo putus? Putus. Wow. Ada peniti nggak? Nggak putus peniti. Nyeker is the way. Ini kita lagi di pantai Triangulasi, I think namanya. Bener nggak sih? Di sini sayangnya nggak boleh berenang karena arusnya kuat banget, jadi harus hati-hati. Sayangnya di sini agak kotor sih. Nah, kalau di Alas Purwo ini ada berbagai pantai di dalamnya. Ini kemarin aku ke pantai Triangulasi dan ke pantai Pancur. Nah, di kedua pantai ini sayangnya ada larangan dilarang berenang karena arusnya sangat berbahaya dan udah banyak korban di situ. Jadi kalau kalian ke kedua pantai ini, kalian mendingan chill aja di pantai, lihat-lihat pemandangan, foto-foto, tapi jangan nyebur ke laut ya. Nah, masih ada satu pantai lagi di dalam Alas Purwo, yaitu namanya Pantai Plengkung alias Pantai G-Land, yang terkenal banget sebagai spot surfing terbaik di dunia, salah satu spot surfing terbaik di dunia. Nah, sayangnya untuk masuk ke Pantai Plengkung alias G-Land ini aksesnya terbatas. Kalian harus naik kendaraan khusus yang disediain dari Alas Purwo, dan itu bayarnya kalau nggak salah sekitar 250.000 ke atas gitu. Dan di sana ada hotel-hotel khusus untuk turis-turis yang mau surfing, tapi sayangnya kalian harus bawa papan surfing sendiri karena mereka nggak sewain papan. Lagi perjalanan ke Pantai Papuma. Kita udah di mobil dari jam 3 sore, sekarang hampir jam 7 malam. Jadi udah hampir 4 jam kita di perjalanan dari Banyuwangi tadi. Dan ini sebenarnya kita mau ke Pantai Papuma untuk tangkep sunset. Kita pengen bikin video time lapse, tapi entah kitanya yang nyasar atau Google Map-nya atau emang karena kita nggak tahu Medan,
Akhirnya kita belum nyampe ke Papuma sampai sekarang ini, dan ini ternyata medannya serem banget. Kita harus benar-benar hati-hati banget nyetirnya, bolak-balik harus ngedim dan harus benar-benar slow down banget ketika di tikungan, karena ini medannya susah banget untuk nyampe ke Papuma. Apakah di Papuma kita bisa dapat pemandangan bagus? Let's see later, karena katanya di Papuma kalau cuacanya bagus, cerah, nggak berawan, kita bisa lihat Bima Sakti atau Milky Way. So let's see if this long drive is worth it. Waktu kita nyampe sini, kita lihat ke atas sih memang langitnya lumayan bersih, kita bisa lihat bintang, cuman nggak kelihatan Milky Way sih. So myth busted kayaknya sih. Tapi nggak tahu juga, mungkin kita lagi nggak di cuaca yang pas sih buat ngelihat Milky Way atau gimana, atau mungkin kita spotnya kurang pas. Nah ini sayangnya gelap banget, jadi tadi pakai GoPro sih udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Tapi di belakang situ itu tuh bener langsung pantai dan laut lepas dan banyak perahu-perahu. Mungkin cuman kelihatan lampunya aja nyala-nyala, tapi pergi ke pantai malam-malam gini, it's something else sih. It's something that kalau kalian-kalian yang suka adventure kayaknya mesti nyobain juga. Mungkin kalau mau ke Papuma lebih enak kalau waktu masih terang aja ya. Ini gelap banget, tapi kita mau coba ambil footage langit dan perahu-perahu ini sih kalau bisa pakai long exposure. Jadi tadi pergi ambil tripod. So let's see if we can get some nice shots. Semuanya, ini akhirnya udah nyampe di hari terakhir trip kita, Jawa Timur trip, mulai dari Surabaya, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, dan ini sekarang kita lagi on the way pulang, tapi kita mampir di tempat namanya Ranu Klakah. Ini di belakang kelihatan gunung dan ada view danau juga. Ini coffee shop. Jadi tadi kita ngopi-ngopi di sini sambil aku mau wrap up juga the whole trip ini. Jadi this was such a fun trip. Buat kalian-kalian yang suka adventure, aku rekomen banget buat pergi jalan-jalan keliling Jawa Timur. Aku akan sertain semua detail trip aku kemarin ini dengan lagi berapa HTM masuk ke tempat-tempat wisata, terus kira-kira tolnya habis berapa, dan kira-kira apa aja yang perlu disiapin, dan spot-spot yang aku kunjungin semuanya bakal aku taruh di description. Jadi aku harap vlog ini berguna buat kalian yang pengen jalan-jalan ke daerah Jawa Timur, karena jalan-jalan nggak harus keluar negeri, tapi di tempat-tempat lokal tuh banyak banget tempat-tempat yang keren banget, perlu dirawat, perlu dijaga, dan tentunya perlu diapresiasi gitu. So thank you banget buat kalian yang udah nonton my whole trip. I hope this was as fun for you as much as it was for me. So thank you so much, and I'll see you in the next adventure. Bye!